Kelas Semiotika 3, Signifier dan Signified. Sebelum belajar topik ini, lo kudu nonton dulu tayangan gue, Kelas Semiotika 1 dan yang kedua. Kalau enggak, ntar nggak ngerti. Pak, sign itu tanda kan? Gue ulangi lagi nih, kenapa kita pakai istilah sign bukan tanda? Kata tanda bahasa Indonesia bisa banyak sekali artinya, yaitu lambang, ciri, rambu, marka, simbol, fenomena, gejala, gelagat, indikasi, isyarat, aba-aba, petunjuk, sinyal, dan lain-lain. Jadi kalau gue pakai istilah tanda untuk pemula yang baru belajar semiotik, otaknya akan balik lagi ke arti tanda yang dia pahami sebelumnya, yang macam-macam tadi, padahal maksudnya beda. Jadi, dalam sebuah sign itu mengandung dua komponen, yaitu signified dan signifier. Jangan lagi lu terjemahin jadi petanda dan penanda. Bisa buyar lagi, ntar nggak ngerti-ngerti. Pakai istilah Inggrisnya aja. Biar gampang, lu inget gak dulu pas pelajaran bahasa Indonesia, kalau lu nggak bolos atau ketiduran, diajarin tuh soal diterangkan dan menerangkan. Nah, signified itu semacam diterangkan, akhiran ed. Di bahasa Inggris kan fungsinya kayak awalan D dalam bahasa Indonesia. Played, play dan it. Artinya dimainkan. Mixed, mix dan it. Artinya dicampur. Jadi signified itu yang diterangkan. Sedangkan signifier itu yang berfungsi menerangkan. Pokoknya ingat-ingat aja, yang signified akhiran it itu berarti di. Ntar pasti signifier yang akhiran itu jadi lu inget ya. Oke, contoh berikut akan tambah jelas nih. Misalnya gue bilang buku. Nah, suara gue tadi tuh memicu munculnya sebuah objek di otak lo, yaitu benda dari kertas yang ada halaman-halamannya. Ada yang ngebayangin tertutup, ada yang ngebayanginnya terbuka. Suara buku adalah signifier karena dia yang menerangkan gambaran tentang buku di otak lo itu. Buku di otak lu itu adalah signified, yang diterangkan. Suara bolpen adalah signifier yang menerangkan gambaran tentang benda kayak gini ya, di otak lu, yaitu signified. Kalau Roman Jakobson bilang gini, signifier adalah aspek material atau aspek fisik yang konkret dari sign. Suara buku tadi, suara bolpen, ya. Sedangkan signified adalah konsep mental yang abstrak dan non-fisik, yaitu gambaran tentang buku dan bolpen di otak lo itu. Ya. Signifier nggak cuma suara, tapi bisa semua yang menyangkut panca indera. Tulisan, gambar, icon, foto, diagram, iklan, film, animasi, game, aroma, cita rasa, tekstur, dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri sign, signifier dan signified. 1. Ada gula, ada semut. Ada signifier, pasti ada signified, atau sebaliknya. Kayak dua sisi pada selembar kertas ya, nggak mungkin terpisah. Gue bilang kucing, di otak lu langsung ada signified binatang itu. Pas baca signifier berita tentang judi online, ya, di otak lu langsung muncul signified wajah-wajah galak debt collector yang ngejar-ngejar lu karena utang lu banyak, ya kan? Kedua, bobot nilai makna sebuah sign amat tergantung dari sign-sign lain. Kalau sign sendirian, bobot nilai dan maknanya nggak sebesar kalau dia bareng-bareng sama sign lain di sekitarnya, yang disebut sign system. Contohnya, sign huruf B ini sendirian, nggak ada makna lain selain huruf B. Tapi kalau dia ada di antara sign-sign lainnya dalam sebuah sistem, misalnya dipasang dengan sign U, K, U, maka jadi buku. Maknanya jadi lebih berbobot. Sign kata buku kalau ada dalam sistem kalimat, misalnya, buku ini aku pinjam. Bobotnya nambah lagi tuh kalau lo mengenalnya sebagai judul lagu jadul Iwan Fals ya. Kecuali yang nggak tahu lagu itu. Jadi, tiap sign dalam sign system itu bisa makin memperkuat dan memperdalam maknanya, serta memperluas konteksnya. Ini adalah cirinya yang ketiga. Contohnya, sign berupa foto ini kurang jelas maknanya. Bentuknya kayak barisan trompet. Tapi kalau ditambah sign ini, oh itu klakson bus yang lucu-lucu itu. Lalu ditambah lagi sign ini.
Oh, yang awalnya untuk hiburan ternyata bisa berdampak negatif ya. Konteksnya jadi tambah luas lagi. Udah nggak cuma informasi doang, tapi jadi ada aspek keamanan dan regulasi yang perlu dibenahi nih. Pak, cukup Pak, saya nyaris gumuh Pak. Jadi langsung aja, apa kesimpulan dan manfaatnya dalam mendesain? Satu, untuk mengungkap makna dari suatu sign, kita harus nyari sebanyak-banyaknya sign lain di sekitarnya. Contohnya pas membedah logo hari ulang tahun RI ke-79, gue kudu ngumpulin tuh logo-logo HUT RI yang dulu ya. Nyari contoh logo-logo lain yang strategi visualnya beda, logo-logo negara atau kota lain di dunia sebagai pembanding, dan lain-lain. Kalau nggak ada sign-sign lain sebagai bukti dan pembanding, kita nggak bisa mengungkap makna sesungguhnya sign tersebut, yaitu udah proper atau udah pantas apa belum sih logo itu buat hari ulang tahun negara. Kedua, makin sering latihan decoding atau membedah karya desain, kemungkinan lo bisa makin mahir encoding, yaitu membuat desain yang baru berdasarkan pengalaman decoding itu. Ketiga, by the way, belajar semiotik kan belajar mengungkap makna sign ya. Nah, kita ini kan designer. Kata dasarnya sign. Jadi, kata sign itu sudah melekat pada diri desainer. Ironisnya, banyak desainer yang nggak tahu tuh tentang sign dan semiotik sebagai ilmu yang mempelajari sign itu. Dengan memahami semiotika, mudah-mudahan desainer makin jago dan makin bijak mendesain. Oke, sekian dulu kelas semiotika hari ini. Sampai jumpa.